sudah semangat untuk belajar bersama. Oke, Bu Tintin akan menyampaikan dulu susunan acara kita pada hari ini. Nanti kita awali dengan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Yunik secara Katolik. Nanti teman-teman, Bapak Ari persilahkan untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Kemudian akan kita lanjutkan dengan menyampaikan peraturan kembali. Bu Tintin akan mengingatkan kembali kesepakatan belajar kita hari ini. Selanjutnya pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emel, dan dilanjutkan pemaparan materi dari Bapak Ari. Kemudian sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Nanti ada perwakilan kelas 3 dan kelas 4. Selanjutnya kesimpulan dan dengan ditutup doa penutup oleh Catherine kelas 3. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita hari ini agar berjalan dengan lancar, mohon bantuan Yunik untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini. Siap Yunik ya? Suaranya yang keras ya. Oke, silakan Yunik. Semuanya sikap berdoa yang bagus. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk hari baru dan berkat kesehatan yang boleh kami terima. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kami. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yunik untuk doanya. Semoga Tuhan memberkati, membimbing kegiatan kita hari ini. Oke, Bu Tintin akan memperkenalkan dulu siapa teman belajar kita, yaitu salah satu alumni dari SD Tarakanita kita. Beliau adalah Bapak Ari Wibowo. Bapak Ari ini lulusan SD Tarakanita 3 angkatan 10 tahun 1984. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ari. Selamat datang Pak Ari. Selamat bergabung bersama kami. Pak Ari ini bekerja di BUMN bagian Jasa Marga. Beliau bertugas di Jasa Marga Solo Ngawi ya Pak ya. Betul, Bu. Tapi tempat tinggal di Jakarta juga ada, jadi bolak-balik ya Pak ya. Ya, begitu Bu. Iya. Laju. Nanti Pak Ari ini akan sharing materi tentang tata tertib di jalan tol ya. Ini jalan tol ini yang sangat membantu kita untuk menerobos kota ke kota, provinsi ke provinsi, pulau ke pulau. Hebat, luar biasa. Oke, langsung saja masuk ke acara utama kita bersama Bapak Ari. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak sepenuhnya untuk membawa kami lebih pintar lagi. Terima kasih Pak Ari, monggo. Terima kasih Bu Tintin atas waktunya. Kehormatan bagi kami sebagai alumni untuk dapat memberikan sedikit pencerahan ya, atau ya, tambahan wawasan kepada teman-teman adik-adik kelas kami ini nanti, karena semua akan jadi alumni ya pada saatnya, tapi Bapak Ibu Guru adalah tetap Bapak Ibu Guru kita. Jadi kita tetap harus menghormati mereka meskipun kita sudah jadi alumni. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya surprise nih melihat adik-adik jam 9 pagi ini sudah siap dalam, juga sudah pakai seragam semua. Ini memang tiap hari ya Bu ya? Iya Pak, masih, betul. Oh, semua pakai seragam. Siap. Saya harap adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Mungkin sebagai pembuka saya bisa menanyakan dulu ya Bu Tintin ya. Boleh Pak. Kira-kira
adik-adik ini kan kelas 3, kelas 4 ya, sudah punya cita-cita kalau besar mau jadi apa? Ya Mungkin Pak, ada yang sudah bisa belajar kan? cita-cita Pak. Sudah, Pak. 3 orang. Oke, jadi apa? Boleh Bapak tahu? Boleh tunjuk tangan siapa yang mau bicara? Oke, Dara. Cita-cita saya itu mau jadinya reporter. Reporter, good. Dari Dara ya. Lalu siapa lagi? 3 orang aja. Nah itu Stella, Sherlyn ya. Stella, yuk. Stella 3A. Ya, silahkan Stella. Jadi dokter. Jadi dokter. Oke. Satu lagi? Nadifa, coba Nadifa, cita-citanya apa Nadifa? Kelas 4A? Ya, silahkan Nak. Yang tadi siapa ya? Saya lihat Sherlyn ya. Sherlyn, yang oke, mau Sherlyn. jawab. Jadi tadi udah tunjuk jari. Yang 7 jari Sherlyn. Edward. Oke, Edward. Coba Edward. Cita-citanya sih aku agak bingung, ada 2 pilihan. Jadi apa? Yang disenangi apa? Salah satu. Yang satu aku sukanya tuh peneliti. Keduanya aku coba hanya kayak di hidup alam liar gitu. Oke. Oke. Terima Ya, kasih. Pak. Syukur. Jadi karena adik-adik sudah di kelas 3, kelas 4 ya, sudah mulai saatnya untuk mempunyai satu cita-cita karena itu akan menjadi tujuan kita. Dan mungkin pada pagi hari ini Bapak memberikan ya salah satu pencerahan saja di antara sekian banyak profesi yang nantinya akan terbentang di hadapan adik-adik pada saat adik sudah lulus SMA, mengambil kuliah, akan mengarah kemana. Nah ini harus suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita mulai dari sekarang. Karena mungkin di generasi adik-adik semua ini akan semakin cepat lajunya ya. Kalau kita lihat kan mungkin adik-adik udah familiar ya dengan YouTube segala, dan itu makin banyak anak-anak yang sudah bisa bekerja juga. Meskipun itu adalah salah satu dari sekian banyak alternatif. Jadi syukur kalau misalnya adik-adik sudah punya cita-cita, kalau misalnya belum terpikir, mulai coba berpikir. Sehingga itu akan mengarahkan kita akan kemana nantinya. Mungkin selanjutnya saya mulai saja ya untuk menjelaskan, tapi ya nggak apa-apa, saya mulai dulu. Ini bisa langsung ya Bu Tintin? Bisa ya? Pak, silakan Pak ya. Ya, sekilas itu untuk pemanasan sebelum kita masuk. Nah, mungkin ini kira-kira adik-adik sudah ada yang pernah mengenal nggak? Kalau yang sebelah kiri ini itu pasti semua tahu ya harusnya ya, tanda dilarang parkir. Itu rambu yang ada di jalan. Nah, kalau yang di tengah itu kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ada tulisannya. Silakan. Tunjuk tangan Belum? Anak. Sudah ada yang tahu kira-kira? Ini gimana yang tanya? Iya. Isaac ya, bisa ya. Isaac coba jawab. Oke, apa Ishak? Dilarang parkir. Oke, yang sebelah kiri dilarang parkir. Yang sebelah tengah, Jasa marga. apa itu jasa marga? Tol. Oh, tol. Oke, good. Oke, Ishak. Tol. Lalu mungkin satu lagi sesudah Ishak, yang gambar sebelah kanan, apa itu? Yang paling kanan, yang ada tulisan e-tol. Siapa bisa jawab? Jangan, ayo siapa yang bisa? Bias, yuk Bias. Kartu tol. Apa itu? Kartu tol. Siapa tadi yang jawab? Ibu Bias gurunya. Pak, Bias. Oh, Bias. Oh, good. Berarti Bias. Kartu tol ya. Betul.
Nah, paling tidak saya udah dapat gambaran nih, pemahaman dari adik-adik, semoga juga sudah makin familiar ya. Jadi yang sebelah kiri benar tadi tanda dilarang parkir, itu artinya kita tidak boleh memarkir kendaraan. Kemudian yang di tengah itu adalah Jasa Marga selaku BUMN pengelola jalan tol sebagian di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pengelola jalan tol itu tidak hanya Jasa Marga, ada beberapa perusahaan yang ikut mengelola jalan tol seperti antara lain Hutama Karya, kemudian ada Waskita Karya, kemudian ada Astra, kemudian juga ada dari Gramedia Kompas. Jadi ada cukup banyak pengelola. Nah, saya sendiri saat ini bertugas di Jasa Marga Solongawi, itu merupakan salah satu dari anak perusahaan Jasa Marga. Jadi Jasa Marga dalam mengelola tol ini tidak sendiri, tapi dibagikan dikelola oleh masing-masing anak perusahaannya. Dan yang di sebelah kanan itu adalah kartu tol. Jadi pada saat ini kartu tol itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk lewat di jalan tol. Nanti kita jelaskan secara detail selanjutnya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Pertama adalah mengenai jalan ya. Kenapa harus ada jalan? Kalian bisa bayangkan nggak kalau kita mau pergi tapi tidak ada jalan? Kalaupun ada jalan, jalannya berputar-putar. Tentunya kita semua akan kehabisan waktu untuk mencapai satu tempat atau satu tujuan yang kita inginkan. Nah, ini makanya di semua wilayah di bumi ini diupayakan ada jalan. Termasuk juga kemarin Bapak Presiden kita pada awal periode beliau mentargetkan untuk di Pulau Irian dibuat jalan juga. Dalam rangka apa? Untuk memudahkan mobilitas kita semua untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Untuk yang mudahnya jalan itu paling tidak kalau kita gunakan sehari-hari bisa buat adik-adik misalnya jalan mau ke sekolah pasti lewat jalan. Mau naik sepeda, mau naik mobil atau naik kendaraan umum. Lalu juga buat ibu-ibu untuk mengantar atau untuk bermain di taman, kemudian untuk ayah juga kalau pergi ke tempat kerja, dan utamanya mungkin yang kita alami bila libur. Kita mau bepergian pasti kita lewat jalan. Nah, sehingga jalan itu menjadi salah satu alternatif untuk mengantarkan kita mencapai tujuan. Nah, ada dua jenis jalan yang ada di Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah jalan tol dan jalan non-tol. Dua-duanya adalah merupakan jalan umum. Jadi apa yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang bisa digunakan oleh setiap orang. Namun memang di jalan tol sendiri itu ada beberapa ketentuan yang tidak sama dengan jalan-jalan biasa. Jadi kalau jalan umum itu seperti kita lihat di gambar sebelah kiri, di situ pasti kita akan ketemu dengan tempat penyeberangan jalan, zebra cross ya, seperti ini. Kemudian juga ada lampu lalu lintas sehingga pada saat kita mau melanjutkan perjalanan, pasti kita harus berhenti dulu apabila lampu lalu lintasnya berwarna merah. Sedangkan di sebelah kanan kita lihat kondisi jalan tol. Jalan tol umumnya tidak memiliki perlintasan sebidang. Jadi diupayakan bahwa jalan masyarakat atau pengguna jalan yang melalui jalan tersebut tidak terhalangi oleh persimpangan seperti ini. Jadi bukan tidak macet ya jalan tol itu, karena macet itu adalah akibat dari kepadatan kendaraan yang melalui jalan tersebut. Tapi pada prinsipnya di jalan tol itu diupayakan untuk tidak ditemui perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang adalah seperti ini, jadi begitu mobil mau lewat, kita harus saling tunggu. Tidak bisa, kalau di sebelah kanan ini tidak ada yang harus berhenti, semua bisa jalan. Mungkin kalau pada kondisi yang nyata adalah seperti ini, kita bisa lihat nih kalau di jalan tol, kenapa di jalan tol memerlukan lokasi yang sangat luas, karena bila kita dari arah bawah ini kita mau ke kanan, kita tidak bisa langsung belok ke kanan. Kita harus agak berputar dulu,
untuk bisa berbelok dan tidak mengganggu lalu lintas yang akan berlawanan dengan kita. Sedangkan kalau di jalan biasa, begitu kita mau berjalan ke arah bawah di sini, yang dari sebelah kanan ini harus berhenti. Kalau tidak, pasti akan terjadi kecelakaan karena semuanya mau jalan. Makanya diatur oleh rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan definisi jalan tol sendiri adalah merupakan jalan umum yang tidak memiliki perlintasan, seperti tadi sudah dijelaskan, dan ditambah kalau sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jalan tol itu adalah jalan yang kepada penggunanya diwajibkan untuk membayar tol. Apa yang dimaksud dengan tol? Tol itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pengelola jalan tol untuk melalui melalui jalan tersebut sesuai dengan golongan kendaraannya. Jadi di Indonesia ini oleh pemerintah ditetapkan ada 5 golongan kendaraan yang bisa melalui jalan tol. Pertama adalah kendaraan golongan 1 itu kendaraan sedan, jeep, pickup, atau truk kecil dan bis. Apa yang membedakan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan sampai dengan golongan 5 adalah jumlah gandarnya. Gandar itu adalah sumbu kendaraan. Jadi adik-adik lihat di gambar yang paling sebelah kiri, ini adalah kendaraan sedan. Kalau sesuai dengan golongan, dia golongan 1. Secara gandar, dia punya dua sumbu atau 2 gandar, yaitu yang depan dan belakang. Tapi karena kendaraan sedan, jeep, pickup itu termasuk kita golongkan ke golongan 1. Sedangkan di sebelah kanan ini bisa kita lihat ada contoh, ini adalah kendaraan tol, dia harus bayar tol dengan tarif untuk golongan 4. Kenapa ditetapkan ada beberapa golongan di jalan tol? Kenapa ada perbedaan pembayaran? Karena setiap kendaraan itu yang lewat mempunyai dampak terhadap kondisi kerusakan yang akan terjadi di jalan tersebut. Jadi jalan tol itu diupayakan dan sesuai dengan standar pelayanannya harus bisa selalu dilewati oleh kendaraan dengan kerusakan yang minimal. Nah, kendaraan-kendaraan besar ini mempunyai potensi untuk mempercepat kerusakan jalan. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan ini gandarnya perintah. Tapi karena ini kendaraan memang di Indonesia sih relatif belum banyak seperti ini. Nah, kalau ini kendaraan seperti ini lewat di jalan tol kita, itu masuk ke golongan 5. Jadi pembayarannya menggunakan tarif untuk kendaraan truk golongan 5 dengan 5 gandar. Meskipun gandarnya di sini kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, belum yang di paling kanan gambarnya. Ini ada berapa? Dan ini tetap bisa melewati tol, tapi mungkin ada persyaratan karena kalau kita lihat bebannya di sini atau yang diangkut itu tingginya melebihi dari gerbang tol yang ada di Indonesia. Mungkin kalau untuk lewat sepertinya sih tidak bisa karena ketinggian. Nah, itu yang membedakan pembayaran pada saat kita masuk ke jalan tol. Sehingga secara garis besar perbedaan antara jalan raya dengan jalan tol dapat saya sampaikan. Jadi kalau jalan raya itu pasti tidak berbayar. Itu adalah jalan biasa, jalan umum yang ada di sekeliling kita, di sekitar komplek rumah kita, di depan sekolah kita, itu semua adalah jalan raya, jalan umum. Kemudian pasti di jalan raya itu ada persimpangan. Tidak bisa relatif jarang ya jalan raya itu dalam kondisi yang lurus saja. Kemudian juga bisa dilalui oleh semua kendaraan. Jadi tidak ada batasan kendaraan. Sedangkan di jalan tol biasanya dibatasi oleh adanya gerbang seperti yang ada di gambar ini, dan ini menjadikan jalan tol ini nantinya untuk melakukan transaksi pembayaran.
ke depan negara kita nantinya akan menerapkan satu sistem pembayaran di mana kendaraan ini nantinya tidak berhenti lagi. Kalau saat ini sekarang berhenti, mereka lakukan transaksi pembayaran, kemudian palang ini terbuka dan kendaraan itu bisa laju ke dalam jalan tol. Kemudian yang pasti jalan tol itu tidak ada persimpangan, sehingga dengan tidak adanya persimpangan, kita sudah paling tidak bisa melakukan perjalanan dengan lebih lancar, tidak terganggu. Dan juga jalan tol saat ini adalah hanya dikendarai oleh kendaraan roda 4, sehingga relatif di jalan itu pada saat kita mengemudi, kita punya kemampuan yang sama antara kendaraan yang satu dengan yang lain. Apabila di jalan raya dengan adanya di situ ada sepeda motor, ada sepeda, kemudian mungkin ada juga gerobak yang lewat. Nah ini itu harus menuntut perhatian yang lebih sehingga semua pada saat berjalan di jalan raya tersebut pada kondisi yang aman meski kecepatannya. Nah, mungkin pada saat ini ada beberapa jalan tol di Indonesia yang bisa dilalui oleh motor seperti jalan tol yang ada di Bali. Tapi itu juga dengan desain lajur sendiri. Jadi lajurnya tidak bergabung dengan jalan tol yang untuk kendaraan mobil dan truk. Ini sebagai gambaran buat adik-adik, jalan tol yang sudah ada di Indonesia pada saat ini di Pulau Jawa, alhamdulillah sekarang sudah tersambung mulai dari Merak di ujung barat Pulau Jawa sampai dengan di Probolinggo. Di tahun 2022 itu bisa tersambung sampai dengan di Banyuwangi. Ini adalah jalan tol yang ada di Pulau Jawa relatif hampir tersambung seluruhnya. Kemudian jalan tol di Sumatera, Pulau Sumatera. Ini saat ini sudah beroperasi mulai dari Lampung sampai dengan Palembang. Dan ini ditargetkan oleh pemerintah akan tersambung seluruhnya menjadi Trans Sumatera sampai dengan Banda Aceh. Pada saat ini yang putih-putih ini sedang dalam konstruksi pembangunan. Nah, yang lainnya ini masih tahap pembebasan tanah. Kemudian di Pulau Kalimantan, itu juga sudah ada jalan tol Balikpapan Samarinda yang baru diresmikan oleh Presiden, baru hanya di sini, dari Balikpapan Samarinda. Lalu jalan tol di Pulau Sulawesi sudah ada di Makassar yang beroperasi, ini yang merah sedikit, dan ada jalan tol yang ada di ujung atas Pulau Sulawesi yang saat ini sedang dikerjakan dari Manado ke Bitung. Kota-kota di Indonesia bisa tersambung sehingga akan makin mempercepat transportasi dan juga logistik, sehingga pada akhirnya barang-barang di Indonesia bisa akan menjadi lebih murah karena logistiknya tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Sampai sini mungkin kira-kira ada pertanyaan dulu buat adik-adik. Apa Nanti kita saja ya lanjut? Pak, nanti ada sesi tanya jawab. Oh, oke. Ya, Siap. lanjut aja. Selanjutnya pasti ada pertanyaan. Kenapa kita harus membayar tarif tol? Jalan biasa Pak, kita lewat jalan keluar rumah lewat jalan itu tidak bayar, tapi begitu di tol kenapa kita harus bayar? Karena yang pertama adalah jalan tol itu harus dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tidak terganggu. Dan ini memerlukan pembiayaan. Jadi mulai dari pembangunannya, kemudian juga nanti jadi pemeliharaannya. Jadi di Indonesia ini ada dua kondisi untuk membangun jalan. Yang pertama adalah jalan itu dibangun oleh pemerintah, dan kalau dibangun pemerintah itu biasanya merupakan jalan raya, di mana itu menjadi kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 ya, kalau tidak salah, Undang-Undang Dasar.
Jadi negara wajib untuk membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kalau jalan tol biasanya dibangun oleh pihak swasta seperti kayak atau BUMN seperti Jasa Marga atau seperti Astra, di mana itu memerlukan pembiayaan. Sehingga untuk mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, masyarakat yang menggunakan jalan itu akan membayar tol. Dan mungkin kalau adik-adik bisa buka coba di seperti kayak apa ya, Wikipedia. Jalan tol itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi pada saat abad pertengahan itu juga sudah ada jalan tol meskipun pada waktu itu memang digunakan oleh kereta kuda ya. Nah, untuk melalui jalan tersebut juga harus membayar kepada pemerintah setempat. Jadi jalan tol itu tidak serta-merta baru ada pada saat ini. Nah, ini kita bisa lihat, jadi pada saat pembangunan jalan tol, seperti di sebelah kiri ini, pembangunannya memerlukan banyak peralatan, juga lahan-lahan yang harus dibebaskan, sehingga pada saat sebelum jadi kondisinya masih seperti ini. Ini kita lihat, ini tadinya, ini kan di sebelah kanan dan di sebelah kiri ini ada hutan. Ini awalnya adalah tertutup hutan semua seperti ini. Dan pada saat pembangunan kita harus melakukan clearing, melakukan pembersihan lahan ini, seperti gambar di atas, sehingga begitu hampir jadi ini, lahan itu sudah terbuka. Ini semua memerlukan dana yang cukup besar yang nantinya akan dibayarkan lagi oleh masyarakat melalui pembayaran tol. Kemudian yang kedua juga untuk pemeliharaan. Jadi jalan tol itu juga tidak boleh sampai pada kondisi yang berlubang-lubang atau ada yang bolong-bolong sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan dengan nyaman. Karena di jalan tol itu kecepatan kendaraan itu diatur minimal adalah 60 km per jam dan maksimal itu 100 km per jam. Untuk menjaga kecepatan kendaraan antara 60 sampai 100, tentunya jalan itu harus pada kondisi yang tidak berlubang, yang lurus, yang mulus. Nah, untuk itu pemeliharaan maupun perbaikan harus dilakukan secepatnya. Jadi seperti kita lihat di gambar di bawah ini, meskipun lalu lintas masih berjalan pada saat digunakan, namun karena jalan ini sudah harus diperbaiki, dilakukan perbaikan dengan tidak menutup jalan. Tetap jalan dilewati, tapi perbaikan tetap dilakukan. Nah, ini semua yang antara lain menyebabkan kenapa kita pada saat melalui jalan tol kok harus bayar. Nah, di jalan tol sendiri juga pengelola jalan tol menyediakan beberapa sarana yang mungkin di jalan raya itu tidak langsung otomatis. Jadi bila di jalan tol, bila kita terjadi kecelakaan atau mogok, pengelola jalan tol sudah menyiapkan adanya kendaraan derek seperti ini atau kendaraan rescue. Jadi begitu ada kecelakaan seperti ini, secara otomatis kendaraan derek maupun kendaraan rescue akan meluncur ke tempat lokasi kecelakaan untuk menyelesaikan atau membantu kondisi kendaraan. Kenapa ini harus selalu dilakukan? Karena apabila ada kecelakaan atau kejadian di jalan tol, artinya kendaraan tol ini akan menjadi macet. Dan itu tentunya hal yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Karena di jalan tol tidak ada orang lain, tidak ada yang bisa membantu kecuali petugas jalan tol. Dan petugas operasional di jalan tol itu selalu pada berpatroli atau bertugas selama 24 jam. Jadi baik pada pagi hari, siang hari, maupun malam sampai jam 12 malam pun adik-adik, Bapak Ibu, guru juga tidak perlu khawatir apabila melintasi jalan tol, karena apabila terjadi sesuatu, petugas-petugas jalan tol itu dalam kondisi siap 24 jam di jalan. Dan di beberapa ruas jalan tol umumnya sudah tersedia CCTV untuk mengawasi kondisi jalan. Sehingga dengan kondisi-kondisi tadi, tentunya untuk memelihara kendaraan, memelihara jalan tol, kemudian juga
mendukung petugas operasional ini diperlukan adanya pembiayaan untuk perusahaan jalan tol bisa bekerja secara mandiri. Selanjutnya, pada saat ini untuk membayar jalan tol, kita sudah tidak bisa lagi menggunakan uang tunai. Jadi seperti tadi yang disampaikan di awal, yang kita lihat ini adalah kartu elektronik atau namanya uang elektronik untuk membayar pada saat adik-adik nanti bersama orang tuanya masuk ke jalan tol. Jadi sudah tidak bisa lagi, misalnya kita bawa uang, Pak saya mau masuk jalan tol, pada saat ini sistem di Indonesia sudah harus menggunakan elektronik tol card. Nah, kartu e-tol ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah, ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk membayar tol, tapi juga bisa digunakan untuk berbelanja di katakanlah seperti minimarket yang ada atau di beberapa merchant atau tenan yang ada di Indonesia. Kartu ini dikeluarkan oleh perhimpunan bank-bank yang ada di Indonesia dan dapat digunakan di relatif hampir seluruh kota di Indonesia. Hal yang penting adalah pada saat mau memasuki jalan tol, yaitu bahwa harus memastikan saldo di kartu elektronik ini atau tersedianya adanya uang yang cukup untuk di top up. Jadi seperti kayak adik-adik kalau pakai handphone, misalnya pakai mengisi pulsa, nah relatif sama. Jadi kartu e-tol ini juga harus diisi sejumlah uang atau pulsa sebelum digunakan. E-money ya Pak ya? Ya, bisa disebut e-tol, e-money, atau jadi ada produk-produknya ini ada dari ada 5 bank yang cukup besar Bu, jadi dari Bank BUMN dan juga ada 1 bank dari BCA. Kalau dari Mandiri itu namanya e-tol card setahu saya. Kalau dari BNI itu tap cash, kalau dari BCA debit BCA mungkin. Oh flash kalau dari BCA. Iya flash. Ya. Nah, kemudian karena sekarang tadi yang adik-adik udah lihat ya, jalan tol di Indonesia itu sudah cukup panjang pada saat ini. Di Pulau Jawa aja dari ujung barat, dari Pelabuhan Merak, begitu keluar Pelabuhan Merak sampai langsung ke Surabaya. Itu sekitar mungkin hampir mungkin 800-an kilo. Nah, tentunya orang atau kita pun yang menumpang kendaraan tidak akan cukup nyaman dengan kita berada di kendaraan sepanjang 800 kilo tanpa berhenti. Sehingga di setiap jalan tol diwajibkan untuk membangun satu atau rest area. Rest area ini akan digunakan oleh seluruh pengendara maupun baik pengemudi maupun penumpang. Nah, sesuai dengan aturan itu apabila kita sudah berkendara selama 4 jam itu diwajibkan untuk berhenti di rest area. Nah, kebetulan di Indonesia pada saat ini ditemui sekitar 20 kilo itu sudah ada rest area. Nah, sehingga seharusnya kondisi lelah atau mengantuk pada saat kita berkendara itu sudah dapat kita minimalkan. Karena perlu adik-adik ketahui, kecelakaan yang terjadi yang sering di jalan tol itu bukan karena kita bertabrakan, tapi karena kita mengantuk. Sehingga begitu mengantuk dengan membawa kecepatan kendaraan yang cukup tinggi, itu mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bahaya. Di rest area sendiri saat ini sudah di seluruh jalan tol relatif sudah cukup banyak, dan di dalamnya kalau kita lihat itu ada beberapa perlengkapan yang menjadi yang pasti itu, lalu tempat parkir juga dan minimarket serta tempat makan. Sehingga apabila
adik-adik melakukan perjalanan jauh tidak perlu khawatir apabila tidak membawa makanan di mobil karena di rest area semua relatif tersedia. Ini ada beberapa gambar rest area yang sudah ada di jalan tol. Yang di sebelah atas kiri ini rest area di ruas kami di Solongawi. Biasanya memberikan nama rest area itu sesuai dengan kilometernya. Jadi kalau di sini kilometer 519, ini berarti posisinya adalah di kilometer 519. Kilometer 0 itu sesuai kesepakatan pada saat ini adalah berada di Jakarta di Cawang. Oh, Cawang. Jadi apabila kita katakanlah kita di Semarang, Semarang itu sekitar 400 km 400. Nah, artinya dari Jakarta sampai Semarang itu apabila kita menempuh tol itu sepanjang 400 kilo. Dan di jalan tol sendiri itu di tengah lajur selalu ada rambu kilometer yang urut mulai dari titik nolnya itu di Cawang sampai dengan di Surabaya itu saat ini sekitar 746. Panjang banget ya Pak. Nah, Tapi lebih pendek daripada jalan biasa ya Pak ya. Nah itu makanya dalam kondisi demikian itu sangat dibutuhkan adik-adik bila orang tuanya mengajak, ayo kita berlibur ke Surabaya. Nah diingatkan, Pak, Ibu, ayo kita istirahat dulu apabila sudah perjalanan 1-2 jam supaya lebih maksimal. Nah jangan takut di rest area relatif semua kondisinya adalah tertutup ya, jadi tidak tersambung dengan kondisi luar masyarakat sehingga relatif lebih aman. Di semua rest area selalu menyediakan lapangan tempat parkir yang cukup juga. Kemudian ini kita lihat nih di rest area selalu ada rata-rata sekarang masjid, jadi bukan musola kalau yang rest area besar. Kemudian ada untuk tempat isi bensin dan juga pujasera. Kemudian kita kembali apa itu yang dimaksud dengan lalu lintas. Sebenarnya ini adalah bukan kewenangan dari kami untuk menjelaskan lalu lintas itu, tapi ada satu pemahaman yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau adik-adik belajar berlalu lintas dan pengetahuan tentang rambu itu mungkin sudah diajarkan di sekolah, dan ini sebenarnya bapak polisi yang lebih ahli untuk menjelaskan rambu-rambu tersebut. Tapi kami beranggapan bahwa itu nanti adik-adik harus pelajari semua ini ya tentang lalu lintas, karena saya yakin nanti pada saat dewasa adik-adik pasti ingin mengendarai motor atau mobil, atau nanti juga pasti akan punya motor atau mobil kan. Nah pada saat ini untuk mendapatkan surat izin mengemudi itu harus melalui tes. Tes itu harus mempunyai pengetahuan untuk rambu-rambu lalu lintas, juga kebiasaan berlalu lintas yang baik. Nah ini harus mulai dipelajari. Ya Bu? Dan sudah dewasa. Ya, yang sudah dewasa. Tentunya kalau sekarang kita adik-adik pasti naik sepeda. Tapi tetap naik sepeda juga harus tahu boleh ke kiri atau jalan di stop, tidak boleh masuk. Jangan karena saya kan naik sepeda aja, ada jalan rambu di stop dilewatin. Karena itu juga akan membahayakan. Jadi apabila kita sudah mulai berkendara, baik dengan mesin atau tidak, kita harus tahu sedikit banyak rambu-rambu lalu lintas, supaya kita bisa aman di jalan. Mungkin yang rambu-rambu tadi adalah termasuk juga lampu merah ya. Lampu merah itu juga kita harus tahu apa artinya lampu. Jangan sampai karena kita naik sepeda, lampu merah kita terobos juga. Kemudian lampu hijau kita berhenti. Nah ini semua harus dipelajari atau harus dimengerti dari sekarang supaya itu menjadi kebiasaan bagi kita. Sehingga pada saatnya nanti adik-adik akan mengambil surat izin mengemudi, baik untuk motor maupun mobil, sudah siap dan tahu yang benar seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Kemudian bila di jalan tol, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, diingatkan juga kepada orang tuanya apabila berkendara, Pak, jangan terlalu pelan, karena di bawah 60, bukan pelan itu berarti baik kalau untuk di jalan tol, adik-adik ya. Jadi, karena tadi
di jalan tol itu kecepatan adalah minimal 60, maksimalnya 100. Jadi apabila ada kendaraan yang terlalu pelan, misalkan kecepatan hanya 20 km per jam, dia akan membahayakan kendaraan di belakangnya. Karena kendaraan di belakang yang cepat tidak selalu bisa mengantisipasi. Dan kemudian kalau di menyeberang juga harus diupayakan untuk selalu menyeberang di lokasi yang mempunyai zebra cross. Jadi kalau di keterangan kita di depan kebetulan kan tidak ada jalan raya yang cukup ramai, tapi begitu kita nyebrang, kita melewati mau ke arah rel kereta itu, nah di situ lalu lintasnya seingat saya kendaraannya cukup kencang-kencang ya. Nah ini adik-adik harus waspada. Jadi pada saat menyeberang harus lihat ke kiri ke kanan dan pastikan bahwa kendaraan tidak berjalan dengan sangat cepat. Ada beberapa jenis rambu mungkin yang mulai secara apa ya, secara awal harus kita ketahui. Jadi seperti kayak di sebelah kiri ini rambu untuk dilarang berhenti. Biasanya di sepanjang jalan tol itu kita pasang rambu dilarang berhenti karena tidak diperbolehkan untuk parkir di bahu jalan atau di sebelah kiri jalan. Kecuali ada kondisi yang darurat, misalnya kendaraannya rusak. Tapi kalau berhenti untuk, Pak, saya capek Pak, saya mau istirahat dulu. Nah ini berbahaya bila berhenti di pinggir jalan tol. Lalu lampu kuning. Jadi biasanya di jalan tol itu tidak ada traffic light merah, kuning, hijau, tapi ada lampu yang berkedip berwarna kuning, flashlight. Jadi dia berkedip-kedip saja. Nah itu artinya pada saat di lokasi sekitar lampu tersebut kita harus lebih berhati-hati mengurangi kecepatan. Khususnya biasanya lokasi tersebut apabila hujan relatif cukup licin. Cukup licin ini bukan karena jalannya tidak memenuhi persyaratan, tapi di jalan itu selalu ada tikungan baik ke kiri ke kanan. Jadi jalan tol itu sesudah lurus biasanya orang cukup terlena sehingga begitu ada belokan mereka tidak mengantisipasi dengan cepat. Kemudian ya yang selanjutnya yang di sebelah adalah tanda dilarang parkir, dan yang paling terakhir ini tanda dilarang masuk. Nah ini paling tidak dengan adik-adik tahu beberapa basic rambu, nah ini bisa dimanfaatkan juga pada saat adik-adik sedang mengendarai atau menaiki sepeda. Jadi coba mulai dilihat-lihat, jangan karena sepeda tidak perlulah memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Itu hal yang kurang tepat. Ya. Selanjutnya, Pak, saya kan belum bisa nyetir kendaraan, saya harus mematuhi lalu lintas seperti apa. Nah, beberapa hal ini cukup adik-adik lakukan dan itu sudah bisa menjadikan adik-adik tertib berlalu lintas di jalan. Jadi kalau jalan itu usahakan di trotoar, jangan sampai di pinggir jalan karena di situ begitu di jalan itu adalah tempat kendaraan. Lalu pada saat menyeberang maupun misalnya turun dari kendaraan umum, usahakan di tempatnya. Jangan, wah saya mau berhenti sebelah kiri, Pak, berhenti di kiri ini. Usahakan selalu di halte, berhenti, kemudian juga menyeberang jalan di zebra cross. Karena kenapa? Kalau di zebra cross, kita semua tidak menginginkan kejadian. Tapi begitu ada kejadian, orang menyeberang di zebra cross, kemudian ada kendaraan yang melanggar, yang bersalah adalah kendaraannya. Tapi kalau di jalan yang tidak ada zebra cross, misalkan katakanlah di jalan tol ada yang menyeberang, ada kejadian terlanggar oleh kendaraan, yang bersalah bukan kendaraannya, tapi yang menyeberang jalan. Karena jalan tol tidak diperuntukkan untuk menyeberang jalan. Kemudian juga yang utama pada saat menyeberang, tolong perhatikan di kanan kirinya. Jangan sampai ada kendaraan yang sedang kencang, kita tetap memaksakan untuk menyeberang jalan. Dan yang terakhir mungkin ini untuk
mengingatkan kepada ayah bunda, bapak ibunya, apabila mau mengendarai kendaraan di jalan tol, adik-adik bisa ingatkan, Pak sudah dicek belum? Bapak ibu dicek bannya, kemudian bensinnya sudah cukup atau belum? Kemudian kalau orang tuanya mau lewat tol tapi ngantuk, Pak istirahat dulu, jangan dipaksa. Karena ini juga peran dari adik-adik nanti bisa selalu mengingatkan, dan orang tua biasanya kalau diingatkan oleh anak-anaknya lebih respon dibandingkan diingatkan oleh temannya. Gitu. Juga untuk berkendara itu harus selalu membawa surat izin mengemudi dan juga surat mobil kepemilikan kendaraan STNK. Dan terutama khususnya apabila mau lewat tol harus membawa kartu elektronik yang berisi ya. Baik, mungkin demikian dari kami, dan di kanan kiri ini ada lambang dari yang untuk mengkomunikasikan kegiatan Jasa Marga. Jadi yang sebelah kiri ini ada namanya Siskoni, yang sebelah kanan itu Bank Jasmar. Siskoni itu artinya Connectivity Indonesia. Kita menghubungkan Indonesia dan kita upayakan dari Sabang sampai Merauke. Dan Bank Jasmar sendiri adalah Jasa Marga, selaku kami adalah pengelola jalan tol di Indonesia. Demikian, Bu Tintin, paparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, sangat bermanfaat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ari. Yeay. Oke, terima kasih Pak Ari. Bu Emel, sudah join ya Bu Emel ya? Halo Bu Emel. Halo Bu Emel. Iya. Selamat pagi Bu Tintin. Oke, terima kasih Bu Emel sudah join. Kami persilahkan waktunya untuk Bu Emel dulu karena tadi ada keperluan ya. Silahkan Bu Emel. Iya, terima kasih Bu Tintin. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Pastinya luar biasa ya pembelajaran hari ini. Pertama-tama Pak Ari, terima kasih untuk kesempatan Pak Ari bergabung mengajari adik-adik kita dalam pembelajaran mengenal jalan tol. Meskipun sudah sering melewati jalan tol, tapi ternyata banyak sekali yang sekali lagi Pak Ari Wibowo, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada SD Tarakanita 3 menyapa adik-adik kelas. Nih, anak-anak kelas 3 dan 4, kalian harus berbangga mempunyai seorang kakak alumni Pak Ari Wibowo, di mana ternyata menjadi orang yang hebat. Dulunya juga sama seperti kalian, sekolah di SD Tarakanita 3, dan sekarang Pak Ari bisa memberikan ilmunya kepada kita. Nah, manfaatkan waktu ini untuk kalian belajar semakin pintar dan terus belajar supaya kelak bisa sukses seperti Pak Ari Wibowo. Selain Pak Ari, terima kasih, kiranya sehat selalu dan jangan pernah kapok bersama kami untuk belajar lagi, memintarkan anak-anak SD Tarakanita 3 untuk memajukan bangsa kita. Itu saja Bu Tintin, terima kasih. Terima kasih Meme untuk pengarahan, kesan-pesan dan motivasinya. Pak Ari, mungkin ini pengalaman saya dulu juga pernah mengalami waktu di jalan tol. Jadi tadi disampaikan kita harus mempersiapkan apa-apa saja ya, seperti membawa e-money itu harus ya. Nah itu waktu itu Bu Tintin pernah kejadian e-money-nya limit belum tidak dicek. Jadi waktu mau masuk di gerbang tol itu wah sangat panik itu Pak Ari. Ya. Ya, memang Bu, itu memang bagian dari proses pembiasaan kita saat ini. Karena relatif sekarang baik naik kereta, naik Transjakarta, semua sudah menggunakan kartu tersebut. Sebenarnya jadi kartu ini sebenarnya satu kartu bisa kita gunakan di mana aja. Iya. Kartu elektronik itu. Gitu. Dan ini yang memang masih menjadi PR karena saya alami sendiri di sini juga kita masih banyak orang-orang yang saldonya juga tidak cukup. Tapi biasanya itu di beberapa gerbang selalu bisa dilakukan pengisian. Tapi memang kita harus meminggirkan kendaraan dulu.
Iya, gitu. betul Pak. Oke Pak, selanjutnya nih karena ini kita tidak bisa mengunmute, ini ada anak yang chatting pertanyaan ya Pak ya, saya Oh iya, sampaikan saja ya Pak ya. ya, ya. Pertanyaannya itu bagaimana mengatasi kemacetan di jalan tol nih. Di jalan tol itu sudah membantu, tapi kok prakteknya masih saja macet seperti di jalan raya biasanya. Ini pertanyaan dari anak titipan. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bu. Jadi jalan tol itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi selalu bergabung dengan jalan arteri atau jalan raya tadi ya, yang di sampingnya jalan-jalan non tol. Nah, sehingga apabila terjadi kemacetan di luar, kita juga tidak bisa melarang orang untuk keluar maupun orang masuk ke jalan tol. Nah, ini karena ada batasan-batasan kewenangan. Jadi di negara Indonesia ini setiap instansi seperti kayak Jasa Marga itu kewenangannya adalah mengoperasikan jalan tol. Nanti untuk apabila ada kemacetan yang mengatur itu adalah kepolisian. Kemudian nanti yang berwenang untuk menutup jalan tol adalah Kementerian Perhubungan. Jadi banyak sekali stakeholder yang terlibat di sistem jaringan jalan tol, sistem jaringan jalan secara umum. Nah, ini memang masih menjadi PR buat kami selaku pengelola untuk meminimalkan kemacetan yang terjadi di jalan tol. Karena apabila macet itu sebenarnya bukan dari operator jalan tol itu tidak ada yang senang juga Bu dengan itu, karena artinya kendaraan yang masuk juga akan terbatas, kemudian tingkat kerusakan jalan juga akan semakin tinggi karena kendaraan itu hanya diam, tidak bergerak. Iya. Gitu. Khususnya kendaraan-kendaraan truk. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, ini sekarang Bu Titi sudah bisa jadi host. Selanjutnya kesempatan bertanya untuk kelas 4B. Keiko, coba lambaikan tangan nak. Mana Keiko ya? Pagi Pak, saya Keiko kelas 4. Ya, Jalan tol adalah jalan bebas hambatan ya. dan sering terjadi kecelakaan karena banyak mobil melebihi kecepatan yang diizinkan. Betul. Usaha dari Jasa Marga untuk mengurangi kendaraan yang mengendari atas kecepatan apa Pak? Ya, jadi kalau secara fisik dari pengelola jalan tol biasanya membuat rambu-rambu yang pertama. Kemudian di jalan sendiri juga kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik sering lewat jalan tol ya, ada begitu di jalan tol kayak seperti apa ya, polisi tidur yang tipis. Kita sebutnya adalah sebagai rumble strip. Ya. Jadi pita penggaduh. Jadi begitu lewat, mobil pasti akan bergetar di jalan, ya, di lokasi tersebut. Itu untuk mengurangi secara fisik. Nah, secara kebiasaan ada yang dilakukan dengan melakukan rahasia kecepatan. Jadi karena di jalan tol kita sudah ada CCTV, di CCTV itu sebenarnya sudah terpantau kendaraan ini kecepatannya melebihi dari yang ditetapkan. Sehingga pada saat nanti mau keluar atau di sepanjang jalan tol, nanti ada pemeriksaan oleh kepolisian. Mereka yang berwenang untuk melakukan memberikan sanksi untuk rahasia atau denda kepada pengguna jalan yang melebihi kecepatan. Memang pada saat ini hal-hal tersebut dilakukan masih secara parsial ya, tidak setiap hari. Gitu. Ini adalah salah upaya-upaya yang dilakukan sehingga masyarakat yang menggunakan jalan tol diharapkan menggunakan jalan dengan kecepatan yang sudah ditetapkan tadi. Ya, ada CCTV yang selalu mengintai ya Pak ya. Ya. Oke, sudah paham ya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dara kelas 3B. Silakan Nak. Selamat pagi Pak Ari. Saya terima kasih sudah kesempatan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, di jalan tol diberikan batas kecepatan. Bagaimana cara mengetahui kendaraan yang berjalan di luar batas kecepatan, Pak? Terima kasih.
Ini tadi Dara yang cita-citanya jadi reporter ya? Iya. Ah, ya. Tadi seperti Bapak sampaikan di jalan tol ada CCTV. Nah, di CCTV itu memang belum semua CCTV. Jadi CCTV itu ada dua. Ada CCTV yang hanya untuk memantau isi lapangan. Tapi juga ada CCTV yang begitu kita sorot ke kendaraan, dia langsung terbaca kendaraan ini kecepatannya berapa. Nah, di situ itu yang makanya kita dengan bekerja sama dengan kepolisian dan juga perhubungan, Kementerian Perhubungan, kita bisa memberikan sanksi berupa denda kepada kendaraan yang melebihi kecepatan. Tapi memang pengawasannya ini masih dilakukan secara manual ya, jadi tidak dengan mesin. Tapi nantinya akan arahnya ke sana sehingga begitu kita tidak usah mantau lagi di CCTV, begitu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi langsung tercatat, catatan itu langsung dikirimkan ke rumahnya sebagai denda. Keren ya, Pak. Tapi ini Harus harus satu sistem yang besar. Nah, untuk saat ini kita masih lakukan dengan cara manual, jadi diamati di CCTV-nya, oh kendaraannya melebihi kecepatan. Dan nanti di ujung ada bapak-bapak polisi dan dari perhubungan yang akan menyetop dan memberikan denda. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima Paham ya, kasih. Dara ya. Ya. Nah, ini nanti bisa kalau jadi reporter bisa ke jalan-jalan raya nih. Dara. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Stella. Oke, Stella. Oke, yuk nak, silakan. Selamat pagi Pak Ari, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga fasilitas jalan tol? Fasilitas yang berupa tempat istirahat atau jalannya? Jalan tol. Jalannya ya. Nah, untuk menjaganya seperti tadi yang digambar ya. Jadi di jalan tol itu ada pemeliharaan yang dilakukan secara 24 jam. Jadi dari teman-teman di lapangan ini mereka lakukan pengawasan, lakukan pemeriksaan setiap hari. Ini jalan-jalan yang lubang, kemudian juga misalnya karena di jalan tol itu tidak hanya berupa jalannya, tapi di samping kiri kanannya itu ada saluran air, kemudian ada lampu-lampu jalan tol, kemudian ada pagar. Nah, ini semua harus dilakukan pengawasan setiap hari. Sehingga ada petugas-petugas yang melakukan pengecekan. Dan juga tentunya informasi daripada pengguna jalan sendiri. Jadi beberapa pengguna jalan kita juga cukup aktif, misalkan mereka ketemu, oh di jalan di kilometer sekian ini ada lubang. Nah, mereka laporkan kepada operator jalan tol. Nah, itu harus segera kita tindak lanjuti. Karena kondisi yang misalkan katakanlah lubang di jalan tol itu bisa membahayakan kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi tersebut. Tentunya kita semua tidak menginginkan kondisi adanya kecelakaan atau hambatan di jalan tol. Oke, terima kasih Pak Ari. Stella udah paham ya, anak-anak yang lain juga memahami pertanyaan dan jawaban dari Pak Ari. Terima kasih Pak Ari karena waktunya sudah melebihi dari jam 9. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Untuk anak-anak yang masih punya pertanyaan nanti bisa chatting ke Bapak Ibu Guru, nanti kita sampaikan ke Pak Ari. Begitu ya Pak Ari ya? Ya, Bu. Oke. Terima kasih sekali Pak Ari untuk paparan, untuk jawaban, sehingga anak-anak bisa semakin paham tentang jalan tol ini. Mungkin Bu Tintin akan review sedikit, menyimpulkan sedikit apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Jasa Marga merupakan salah satu pengelola jalan tol, badan usaha milik negara. Nah, jalan tol ini merupakan sarana yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan kita. Mau bepergian kemana akan semakin lancar. Jalan tol merupakan ruas jalan yang dibatasi untuk kendaraan beroda 4 atau lebih, kemudian juga harus berbayar. Kenapa berbayar? Ya, karena uang tersebut digunakan untuk perawatan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Anak-anak sebagai anak juga harus tahu tata tertib di jalan raya, tata tertib di jalan tol.
Sehingga kalau mau bepergian dengan orang tua juga ikut mengingatkan agar orang tua juga selalu menyiapkan beberapa hal. Kalau melewati jalan tol itu harus siap imani, nanti seperti Bu Tintin yang pernah alami ya, imaninya limit, jadi akan menghambat. Jadi imaninya harus dicek, kemudian kendaraannya dicek, dokumen-dokumen STNK, SIM juga harus selalu siap. Ya, anak-anak bertugas ya mengingatkan orang tua juga. Demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini bersama Pak Ari, semoga bermanfaat buat kalian. Tentunya bermanfaat ya, karena nanti anak-anak juga akan merasakan sebagai pengemudi juga. Nanti kalau sudah dewasa tapi ya, kalau sudah 17 tahun ke atas baru bisa membuat SIM. Begitu ya Pak Ari ya. Oh, Bu. Oke, untuk menutup kegiatan kita, mohon Pak Ari memberikan satu motivasi saja, satu kalimat motivasi buat anak-anak kita ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Tintin. Tadi saya ngelihat sekilas ada chat. Jadi cita-citanya anak-anak ini banyak, Bu ya. Apapun itu, katakanlah tadi ada yang, nah saya agak kaget, memang bukan agak kaget. Tadi saya kok nggak dengar ada yang mau jadi YouTuber, karena ini cukup cukup banyak saya temui. Wah, cita-cita kalau besar jadi YouTuber. Apapun cita-cita kalian, usahakan dulu, selesaikan pendidikan sampai jenjang universitas. Dan pada saat ini tidak ada batasan, misalnya, Pak, biayanya mahal, Pak, sekolahnya susah. Karena di luar sana ternyata saya dulu pada saat masih SD saya tidak tahu, ternyata di luar sana itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang disediakan baik oleh lembaga, oleh negara. Dan ini kesempatan adik-adik semua untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang sampai tingkat S1, S2 maupun S3 dengan gratis. Tentunya harus dibarengi dengan kerja keras dan motivasi yang kuat. Makanya kalian upayakan mulai dari sekarang untuk berpikir, aku kalau besar mau jadi apa? Fokuskan ke situ sehingga apapun yang kalian tempuh, pasti kalian akan mengupayakan untuk itu menjadi terwujud. Mungkin itu Bu. Oke, semangat ya anak-anak ya, semangat untuk meraih cita-cita kalian setinggi-tingginya dengan usaha yang maksimal pasti akan tercapai. Oke, demikian pertemuan kita, belajar kita hari ini bersama Pak Ari Wibowo, salah satu alumni hebat dari SD Tarakanita 3. Terima kasih Pak Ari untuk waktunya sudah berbagi bersama kami. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu Guru yang juga sudah join. Terima kasih untuk kesepakatannya. Mohon maaf jika ada salah-salah dan ada kendala teknik tadi ya. Gimana? Ya, udah Bu Emel tadi sudah, karena Bu Emel, mohon maaf ini Bu Emel juga ada acara live juga Pak dengan kelas 5, jadi waktunya dibagi nih Bu Emel nih. Saya mewakili sekolah, mewakili Bu Emel, terima kasih sekali ya Pak. Semoga Bapak dalam kesehatan, dimudahkan kesuksesannya, amin. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa secara Katolik yang akan dipimpin oleh Catherine. Minta bantuan Catherine ya, Catherine kelas 3. Selamat siang Ibu, Bapak dan teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. dan syukur kami haturkan padamu, ya Bapa, atas segala berkat dan bimbingan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama Bapak Ari Wibowo dengan baik. Semoga apa yang kami dapatkan dalam pembelajaran ini sungguh dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami menuju pribadi yang cerdas dan berintegritas untuk memuliakan namamu. Berkatilah pula teman-teman kami yang belum bisa bergabung dengan kami pada kegiatan hari ini. Semoga pada kesempatan berikutnya
berikutnya semakin banyak lagi teman-teman yang dapat bergabung bersama kami dalam sukacita. Doa ini kami haturkan kepadamu, ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Catherine sudah membimbing doa penutup untuk kegiatan hari ini. Kita akan mengucapkan terima kasih dulu ya sama Pak Ari di unmute semua. Kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama mengucapkan terima kasih untuk Pak Ari. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ari. Susi Pak. Bye-bye Pak Ari. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh selamat istirahat, selamat melakukan aktivitas lainnya.